putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring PUU garis datar 13 Romawi garis miring 2005. Semula sebelum ada putusan MK ini, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat akad nikah. Jadi kalau setelah akad nikah sudah nggak bisa dibuat perjanjian perkawinan. Istilahnya sudah terlambat ya, sudah nggak bisa. Tapi karena dulu ada yang mengajukan judicial review dan dikabulkan oleh MK, maka sekarang ada pembaruan ketentuan baru bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum ataupun pada saat maupun selama perkawinan berlangsung. Nah, khusus selama perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan, ini sekali lagi dasarnya adalah putusan MK ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, perjanjian lain ini ya, yaitu menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan, ini harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN atau oleh notaris. Nah, pengesahan oleh notaris ini khusus perjanjian dibuat selama perkawinan. Nah, jadi ini. Jadi kalau dulu sebelum ada putusan MK, pihak yang punya kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan ini hanyalah pegawai pencatat nikah atau PPN ya. Namun setelah putusan MK tadi, ada pejabat lain yang dimungkinkan mengesahkan perjanjian perkawinan, yaitu notaris. Nah, dalam penelitian mahasiswa sampai saat ini ya, khusus di Jogja, ini belum ada notaris yang pernah mengesahkan perjanjian perkawinan. Di Jogja ya, ini penelitiannya belum ada ya. Kurang tahu kalau di kota lain ya. Nah, ini. Nah, kalau ada istilah pengesahan ini, berarti namanya perjanjian lain ini harus dibuat secara tertulis. Tidak bisa perjanjian lain yang menyangkut kedudukan harta ini dibuat secara lisan. Jadi harus secara tertulis dan harus disahkan oleh PPN maupun oleh notaris ya. Yang berikutnya yaitu bahwa perjanjian lain yang menyangkut kedudukan harta perkawinan tadi itu mengikat para pihak sejak tanggal pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi kalau ditanyakan kapan mulai mengikat perjanjian tadi, yaitu perjanjian tadi mengikat para pihak sejak tanggal pencatatan perkawinan oleh PPN, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ini kemudian ketentuan berikutnya terkait dengan perjanjian lain ini, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut. Dan perubahan tersebut atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga ya. Jadi intinya ya, jadi perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah atau dicabut. Nah, ketentuan ini tidak bersifat mutlak, absolut ya, karena di sini ada pengecualian. Artinya dimungkinkan juga perjanjian tadi diubah atau dicabut, tapi harus ada persetujuan dari kedua pihak, yaitu suami dan istri. Karena ini kan perjanjian perjanjian dua pihak ya. Jadi kalau mau mencabut, mau merubah ya harus
persetujuan suami dan istri. Dan yang perlu diperhatikan terkait dengan perubahan atau pencabutan tadi tidak boleh merugikan pihak ketiga. Jadi misalnya suami istri pernah membuat perjanjian percampuran harta pribadi. Ya. Nah, kemudian dari sebagian harta pribadi tadi dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma kepada pihak ketiga. Nah, setelah itu kemudian suami istri mencabut ya perjanjian percampuran harta pribadi tadi. Yang semula bercampur disatukan menjadi terpisah ya. Nah, sehingga ini lalu gimana status harta yang telah terlanjur diberikan pada pihak ketiga tadi? Apakah boleh diminta lagi? Karena sekarang nggak ada percampuran harta pribadi kok. Sekarang pemisahan ya seperti semula ya. Ini saya minta lagi ya, apa yang telah saya berikan saya hibahkan pada pihak ketiga tadi. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi perubahan atau pencabutan tadi tidak boleh merugikan pihak ketiga ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bentuk perjanjian lain ini ya. Di luar taklek-taklek yang pertama tadi ya. Nah, di sini ada 3 bentuk atau 3 macam perjanjian perkawinan. Pertama, yaitu perjanjian percampuran harta pribadi. Yang kedua, perjanjian pemisahan harta bersama atau harta gono gini ya. Dan yang ketiga, perjanjian tentang kewenangan mengadakan pengikatan hipotek. Nah, yang dimaksud saat ini adalah hak tanggungan dan hipotek ya. Jadi ada 3 bentuk ya. Jadi perjanjian percampuran harta pribadi, harta gono ya atau gawan ya. Yang kedua adalah perjanjian pemisahan harta bersama, harta gono gini ya. Dan yang ketiga adalah perjanjian tentang kewenangan mengadakan pengikatan hipotek. Nah, saat ini adalah termasuk juga hak tanggungan ya. Baik, sekarang kita bahas satu demi satu ya. Nah, sekarang adalah perjanjian percampuran harta pribadi. Nah, Anda tahu sebelumnya bahwa yang dimaksud harta pribadi adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan, dan berikutnya juga harta yang diperoleh dari warisan, hibah maupun wasiat yang diterima suami atau istri baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Itu adalah harta pribadi. Dan harta pribadi statusnya adalah dimiliki sendiri-sendiri, dikuasai sendiri-sendiri. Jadi terpisah ya. Harta pribadi suami yang milik suami, harta pribadi istri yang milik istri. Namun ini suami istri bisa memperjanjikan sebaliknya, sehingga dikenal di sini adanya perjanjian percampuran harta pribadi. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian percampuran harta pribadi di sini adalah perjanjian yang isinya percampuran harta pribadi atau harta bawaan masing-masing suami dan istri. Jadi yang semula harta pribadi itu terpisah, dimiliki sendiri-sendiri, nah sekarang diperjanjikan dicampur, disatukan. Milikmu ya milikku, milikku ya milikmu. Itu intinya percampuran ya. Nah, perjanjian percampuran harta pribadi ini ada 2 macam atau 2 bentuk. Pertama, yaitu perjanjian percampuran harta pribadi secara menyeluruh. Jadi perjanjian percampuran harta pribadi secara menyeluruh. Artinya apa di sini? Artinya percampuran seluruh harta pribadi dari suami istri ya.
baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Jadi total, baik harta pribadi sebelum perkawinan maupun harta pribadi yang setelah diperoleh setelah perkawinan, semuanya dicampur, disatukan. Itu namanya perjanjian percampuran harta pribadi secara menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga percampuran harta pribadi tadi secara terbatas. Nah, apa maksudnya? Artinya tidak seluruh harta pribadi dicampur, tapi hanya sebagian saja. Sehingga percampuran harta pribadi secara terbatas ini ada dua macam. Pertama, yaitu percampuran harta pribadi sebelum perkawinan. Jadi percampuran harta pribadi sebelum perkawinan. Artinya apa? Artinya di sini yang dicampur adalah harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan. Adapun yang diperoleh setelah perkawinan tidak dicampur, ya, tidak disatukan. Jadi yang dicampur hanya harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan. Jadi misalnya suami sebelum nikah dia punya tabungan 100 juta. Sementara istri sebelum nikah dia sudah punya aset tanah seluas 200 meter persegi. Nah, suami istri melakukan perjanjian bahwa yang kita campur adalah yang sebelum perkawinan. Sehingga tabungan suami tadi yang 100 juta dan tanah istri yang 200 meter tadi yang dicampur, disatukan. Setelah nikah gimana? Tidak ada percampuran. Nah, ini adalah percampuran harta pribadi sebelum perkawinan. Nah, tapi bisa juga percampuran harta pribadi secara terbatas. Ini adalah yang dicampur, ini yang kedua ya. Jadi percampuran harta pribadi selama perkawinan. Artinya apa? Artinya yang kedua ini, harta pribadi yang dicampur atau disatukan hanyalah terbatas harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau setelah perkawinan, ya, setelah akad nikah. Adapun yang sebelum nikah tidak dicampur ya. Tabunganmu ya tabunganmu, tabunganku ya tabunganku misalnya, kan ini boleh sebelum nikah. Yang kita campur hanyalah harta pribadi setelah nikah. Misalnya ya, setelah nikah suami dapat warisan dari orang tuanya, tanah ya 1000 meter ya. Istri setelah nikah juga dapat warisan dari orang tuanya, tanah 1000 meter juga misalnya ya. Nah, suami istri bersepakat, oke, kita campur harta pribadi kita tapi hanya setelah perkawinan. Sehingga yang dicampur hanya dua macam tanah tadi, tanah suami dan tanah istri. Nah, ini adalah percampuran harta pribadi secara terbatas. Dan saya ingatkan lagi, perjanjian seperti ini harus dibuat secara tertulis dan harus disahkan oleh PPN, sebagai pencatat nikah, ataupun notaris kalau dibuat setelah perkawinan. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau ada pertanyaan, ya kita saling belajar, nggak apa-apa, kita diskusi ya. Nah, yang kedua, macam perjanjian lain yang kedua adalah perjanjian pemisahan harta bersama. Jadi, perjanjian pemisahan harta bersama atau harta gono gini. Nah, rekan-rekan sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan harta bersama atau harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami atau istri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama berlangsungnya perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Ini harta bersama, jadi intinya harta ini boleh suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan, artinya setelah akad nikah. Jadi apa yang boleh suami setelah nikah, ya, atau yang diperoleh istri setelah akad nikah, itu merupakan harta bersama atau harta gono gini. Dan yang namanya harta bersama itu adalah milik bersama, sehingga dikuasai bersama. Ya. Maka kalau ingin mengalihkan harta bersama pada pihak lain, maka harus ada persetujuan dari pasangannya. Karena statusnya kan harta bersama, bukan harta pribadi. Nah, harta bersama yang sebetulnya itu adalah jadi satu, karena milik suami istri bersama,
ini bisa diperjanjikan sebaliknya, yaitu sehingga di sini dikenal adanya perjanjian pemisahan harta bersama. Jadi inti dari perjanjian pemisahan harta bersama adalah perjanjian yang menyatakan bahwa harta yang didapatkan oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung itu dipisahkan. Jadi harta yang didapatkan oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung itu dipisahkan. Jadi tidak dicampur. Misalnya setelah akad nikah, ya setelah akad ini suami bekerja, istri pun bekerja. Misalnya suami bekerja sebagai PNS, sementara istri bekerja sebagai wira swasta. Nah, kedua pihak sepakat, oke, kita melakukan perjanjian pemisahan harta bersama. Sehingga yang diperoleh suami setelah akad nikah itu adalah milik suami. Kemudian apa yang diperoleh istri setelah akad nikah itu juga milik istri. Jadi tidak dicampurkan. Jadi ini antaranya mulai ada banyaknya yang melakukan perjanjian seperti ini. Dan kebanyakan kalau kita baca berita itu adalah salah satunya karena faktor penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami. Nah, sehingga inginnya si istri ya pokoknya jangan campur ya. Ini untuk suaminya nanti ya dapat bagian yang sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa adanya perjanjian pemisahan harta bersama ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi walaupun ada perjanjian pemisahan harta, ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi nggak boleh mentang-mentang kan ada perjanjian pemisahan harta ya, harta bersama ya sudahlah, bebas dari kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, kebutuhan istri ya silakan kamu cukupi ya oleh istri ya. Nah, suami juga saya akan cukup kebutuhan saya sendiri kan bisa harta ya. Nah, dalam makan kan misalnya masak sendiri ya. Suami diatur sendiri, diatur sendiri, perjanjian pemisahan harta ya. Nah, tidak bisa seperti itu ya, kecuali walaupun ada perjanjian pemisahan harta bersama, ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan rumah tangganya ya. Sama seperti sebelumnya, perjanjian pemisahan harta bersama ini harus dibahas secara tertulis dan harus disahkan oleh PPN atau oleh notaris. Kita lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu perjanjian penanganan mengadakan pengangkatan saja, yaitu itu saja. Nah, terkait dengan perjanjian yang kewenangan mengadakan pengangkatan jaminan, ini isinya adalah perjanjian yang menetapkan kewenangan masing-masing, yaitu suami atau istri, untuk dapat mengadakan hipotek atas harta pribadi maupun harta bersama. Ini tentang kewenangan masing-masing mengadakan hipotek atas harta pribadi maupun harta bersama. Misalnya ya, ini suami atau istri mengajukan kredit ya, kebangan ya. Nah, kan tentu ya dalam memberikan kredit yang bisa jaminan ya. Nah, biasanya kalau tanah nanti pakai tangan. Nah, kalau selatan kalau tidak tetap ya itu digunakan hipotek ya. Nah, terus kita ketika dengan hipotek ini apakah cukup suami saja untuk meletakkan hipotek atau harus ada suami dan istri harus sama-sama. Nah, ini tergantung kesepakatan para pihak ya. Nah, yang kita perhatikan bahwa adalah KHI yang mengatur tangan untuk mengadakan hipotek atau meletakkan hipotek ya. Cuma ini kita tahu KHI itu kan dibuat tahun 1991. Nah, pada tahun 1996
ini keluar dalam Perpres tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jadi hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, sehingga ketentuan KHI tadi harus dibaca. Tidak hanya kewenangan mengadakan hipotek, tapi juga kewenangan mengadakan hak tanggungan. Karena ada undang-undang yang baru ya. Nah, karena Anda tahu ya, hipotek itu kan hanya sekarang dengan berlakunya undang-undang tanggungan ya, hipotek hanya diberlakukan pada benda tetap selain tanah dan bangunan. Jadi kalau jaminannya berupa kapal dengan bobot tertentu ya, atau mesin-mesin ya yang tertancap dalam tanah, itu pengikatannya dengan hipotek. Tapi khusus untuk tanah dan bangunan di atasnya itu adalah pengikatannya dengan hak tanggungan ya. Saya kira rekan-rekan sudah paham terkait ini ya. Nah, baik, jadi ini 3 macam perjanjian lain telah kita bahas ya. Kita lanjut ya. Kalaupun ada pertanyaan, monggo ya, katakan silakan. Nah, kita lanjut sekarang ya. Misalnya suami istri sudah mengadakan perjanjian, entah itu perjanjian ya, talak tadi maupun perjanjian lain ya. Gimana kalau salah satu pihak itu melakukan pelanggaran? Akhirnya tidak menepati isi perjanjian yang disepakati para pihak. Nah, kalau ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran, maka hal ini memberikan hak pada istri maupun suami untuk pertama bisa meminta pembatalan perkawinan, atau bisa juga itu dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Jadi ada 2 opsi. Kalau ada pelanggaran, bisa dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan, atau bisa juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa betul pembatalan perkawinan maupun perceraian sama-sama mengakibatkan putusnya perkawinan, sama-sama mengakibatkan putusnya perkawinan. Namun pembatalan dan perceraian itu 2 hal yang berbeda terkait dengan status suami istri setelah perkawinan putus. Nah, insya Allah ini akan dijelaskan oleh Ibu Hartini, karena Ibu Hartini besok ya kuliah setelah saya kan akan membahas tentang putusnya perkawinan. Jadi putusnya perkawinan kan bisa 3 kemungkinan penyebabnya ya. Bisa karena kematian, bisa karena perceraian, bisa karena putusan pengadilan. Nah, ini maksud putusan pengadilan di sini adalah yaitu karena adanya pembatalan. Nah, bedanya apa? Nah, insya Allah buat ini akan menjelaskan lebih rinci ya. Jadi ini konsekuensi kalau ada pelanggaran perjanjian. Jadi dibatasi hanya ini untuk minta pembatalan atau perceraiannya. Tidak bisa dengan itu mengajukan ganti rugi ya. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara khusus. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang terkait dengan pencabutan perjanjian. Nah, untuk talak memang tidak bisa dicabut lagi setelah dikerarkan. Tapi khusus untuk perjanjian lain, yaitu yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan tadi, entah percampuran harta pribadi, entah pemisahan harta bersama, entah kewenangan mengadakan hipotek ya atau hak tanggungan, itu dapat dicabut. Dapat dicabut. Beda dengan talak. Kalau talak nggak bisa ya. Nah, untuk pencabutan perjanjian perkawinan tersebut, pertama bisa dilakukan atas persetujuan suami dan istri. Nah, ini karena persetujuan 2 pihak ya, bukan perjanjian tunggal, bukan perjanjian sepihak, tapi perjanjian pihak. Sehingga kalau mau mencabut perjanjian perkawinan harus ada persetujuan
dari suami dan istri. Yang kedua, kalau perjanjian tadi itu dicabut oleh suami dan istri, maka hal tersebut wajib didaftarkan. Kemana? Ke kantor pegawai pencatat nikah, tempat perkawinan dilangsungkan. Ini mohon diperhatikan, jadi pendaftarannya bukan ke pengadilan agama, tapi pencabutan perkawinan tadi pendaftarannya adalah ke PPN, kantor PPN, ya kantor urusan agama ya. Nah, PPN mana? Nah, yaitu PPN tempat perkawinan dilangsungkan. Nah, bukan PPN yang lain ya, bukan sembarang PPN ya. Karena bisa jadi setelah nikah, suami istri itu pindah domisili ya, ke wilayah lain. Nah, pendaftarannya bukan ke tempat PPN tempat domisili suami istri yang baru, tapi ke tempat PPN tempat pelaksanaan perkawinan dilangsungkan. Ya. Nah, lalu kapan mengikatnya pencabutan perjanjian perkawinan tadi? Jadi sejak kapan ya? Nah, bagi suami istri, pencabutan perjanjian perkawinan tadi itu berlaku atau mengikat sejak didaftarkan ke PPN tadi. Jadi bagi suami istri yang mencabut perjanjian lain tadi itu berlaku dan mengikat sejak didaftarkan ke PPN. Beda dengan berlakunya bagi pihak ketiga. Kalau bagi pihak ketiga, ya bagi pihak ketiga, pencabutan perjanjian lain tadi, perjanjian menyangkut kedudukan data tadi, ini berlaku sejak tanggal pendaftaran tersebut diumumkan dalam surat kabar setempat. Jadi bukan mengikat sejak didaftarkan, tapi bagi pihak ketiga sejak pendaftaran tersebut diumumkan dalam surat kabar setempat. Nah ini, jadi beda momentumnya, beda saatnya ya. Dan memang ini kewajiban suami istri, kalau mencabut perjanjian perkawinan kan harus mendaftarkan ke PPN. Selain mendaftarkan, akan mengingat pihak ketiga juga harus mengumumkan. Sehingga kalau orang lain ya, khususnya pihak ketiga tahu, ada pencabutan perjanjian lain. Kemana pengumumannya ya? Ke surat kabar setempat. Dan kalau teman-teman baca dalam kompilasi hukum Islam, tenggang waktu pengumuman tadi adalah 6 bulan sejak pendaftaran ke PPN. Jadi dibatasi tidak ya semaunya aja ya, mungkin sak selone ya bahasa Jawanya, waktu longgarnya ya. Tapi dibatasi maksimal 6 bulan. Sehingga kalau 6 bulan sejak didaftarkan tadi tidak diumumkan ke pihak lain lewat surat kabar tadi, maka pencabutan perjanjian lain tadi tidak berlaku. Jadi dibatasi maksimal 6 bulan. Baik, demikian rekan-rekan terkait dengan perjanjian perkawinan. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silahkan kalau ada. Pada cat satu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari teman ya. Dari Mas atau Mbak Rizky ya, terkait dengan perjanjian pemisahan bersama tadi, apakah ada kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang suami, mengingat pemisahan itu tadi ya, dan apakah sebelum disahkan perjanjian yang dibuat ini boleh mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga atas haknya. Baik, ini saya jawab ya. Jadi sekali lagi tadi itu bahwa adanya perjanjian pemisahan harta bersama ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kebutuhan itu meliputi apa saja? Yaitu meliputi nafkah, maskan, dan kiswah dalam bahasa Arab ya. Jadi kebutuhan nafkah ya makan ya, kemudian maskan itu tempat tinggal, dan juga
kiswah itu pakaian. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Artinya suami tetap wajib menanggung tiga tadi, ya. Tiga tadi, ya. Nah, kemudian terkait dengan ini tadi, apakah boleh mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga? Nah, ini tidak wajib, Mbak. Tidak wajib, karena ini kan menyangkut kepentingan kedua pihak. Nah, yang penting perjanjian yang dibuat para pihak tadi, suami istri tadi, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau merugikan pihak ketiga, ya merugikan pihak ketiga gimana ya? Nah, kalau merugikan pihak ketiga, ya misalnya perjanjian perkawinan yang isinya ya pemisahan harta bersama dan tidak akan memberikan hak waris pada ahli waris kalau tinggal, ya. Ini kan bertentangan dengan syariat Islam, yang mungkin merugikan pihak ketiga ahli waris, ya. Ini tidak boleh. Yang penting adalah yang pertama adalah kepentingan kedua pihak, yang tapi sekali lagi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, termasuk pihak ketiga, ya. Oke, ada pertanyaan lain, ya, dari Mbak Regina, ya. Ini jika pernikahan poligami, bisakah diadakan perjanjian percampuran harta antara suami dan semua istri-istrinya? Nah, ini tergantung kesepakatan, Mbak. Jadi namanya perjanjian perkawinan itu kan perjanjian dua pihak, perjanjian sepihak. Nah, kalau istri-istrinya semuanya setuju dicampur, nah tidak masalah, artinya tidak dilarang, ya. Tapi kalau dari istri ada yang nggak setuju, berarti nggak bisa. Sehingga nanti perjanjian percampuran harta ini harta bersama hanya adalah antara suami tadi, ya, dan istri yang setuju. Nah, tapi ini kan nggak bisa seperti itu, ya. Namanya poligami itu kan harus semuanya setuju, ya. Istrinya suaminya setuju, istri-istrinya juga setuju, ya. Jadi harus ada persetujuan semua pihak, tidak cukup hanya salah satu. Itu Mbak Regina, ya. Ada pertanyaan lain? Apakah jika pembatalan perkawinan berlaku hanya selama 6 bulan, bagaimana jika pelanggaran perjanjian perkawinan terjadi namun perkawinan berlangsung lebih dari 6 bulan? Apakah masih bisa diajukan permintaan pembatalan, ya? Jadi untuk pembatalan perkawinan itu memang tidak ada pembatasan kalau alasan ini, kecuali kalau pembatalan karena alasan, ya, paksaan, penipuan, atau salah sangka, ya, mungkin sudah disampaikan itu memang dibatasi waktunya. Tapi pembatalan perkawinan karena alasan pelanggaran perjanjian ini, sepengetahuan saya tidak ada batas waktunya, sehingga bisa diajukan kapan saja, ya. Beda kalau pembatalan karena alasan tadi, karena adanya paksaan, penipuan, salah sangka, ya, itu ada pembatasan. Kalau ini tidak ada. Jadi itu Mbak siapa ini? Mbak Rina, ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, oke. Baik, mungkin ada dua pertanyaan. Pak, yang pertama, izin bertanya, apakah ketika suami tidak memiliki kemampuan kembali dalam mencari nafkah, kewajiban suami dalam mencari nafkah itu apakah masih disematkan kepada suami? Yang kedua, terkait dengan perjanjian pemisahan harta bersama, ketika si suami itu tidak memiliki kemampuan dalam bekerja, apakah masih diperbolehkan adanya pemisahan harta bersama? Karena tadi kan kalau misalkan perjanjian pemisahan harta bersama kan artinya pendapatan ketika perkawinan sedang dilangsungkan itu kan milik pribadi, begitu ya Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Mas. Nah, terkait dengan perjanjian pemisahan harta bersama, ya, ini yang kedua tadi, gimana kalau suami tidak mampu mencari nafkah, apakah tetap dibolehkan mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama? Boleh. Jadi banyak boleh. Lalu gimana terhadap kewajiban suami padahal dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya atau keluarganya? Nah, dalam hal suami tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, nah ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Pertama, istri bisa membebaskan suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Bisa, karena memang suaminya, ya, mungkin karena sakit atau kondisi tertentu yang nggak mampu, ya sudahlah, istri merelakan, ya,
oke saya bebaskan kewajiban memberi nafkah kepada saya, justru saya akan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ini istri solihah ya, ini boleh. Boleh nanti oleh Bartini barangkali ya akan disebutkan tentang ini bahwa walaupun wajib ini bisa istri membebaskan. Atau bisa juga yang kedua, mungkin juga istri mengajukan cerai walaupun alasannya bukan faktor ekonomi. Nah, kadang-kadang faktor ekonomi ini kan memicu pertengkaran, perselisihan, pertikaian antara suami istri. Jadi yang jadi alasan perceraian adalah perselisihan tadi, pertengkaran tadi, atau sikok bahasa Arabnya ya. Nah, pertengkaran, mengapa terjadi pertengkaran? Karena faktor ekonomi ya, suami nggak kerja, nggak memenuhi kebutuhan hidup ya, sehingga bertengkar ya. Nah, perselisihan tadi yang jadi alasan mengajukan perceraian. Itu Mas yang jawaban saya ya. Ada yang belum terjawab? Kalau ada, monggo. Baik, mungkin izin sedikit follow up, Pak. Kalau misalkan Iya. kemarin itu kan salah satu alasan untuk suami boleh berpoligami itu kan ketika istri tidak memenuhi kewajibannya secara kodrat. Nah, ketika si suami ini tidak bisa mencari nafkah kan artinya kan secara kodrat mungkin tidak memenuhi. Apakah itu bisa menjadi alasan istri tersebut bisa menikah lagi, Pak? Seperti yang dilakukan oleh laki-laki misalkan. Ya, baik Mas Yehuda ya. Jadi suami boleh beristri lebih dari satu. Cuma kalau dalam Islam, istri nggak boleh bersuami lebih dari satu. Atau istilahnya poliandri ya. Sama sekali diharamkan, dilarang ya. Jadi nggak boleh karena alasan ya suami nggak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, istri cari suami lagi ya, suami yang kedua ya. Nah, dalam hukum Islam nggak boleh, walaupun di masyarakat tertentu yang saya tahu itu di suku-suku di Bhutan ya, di lereng Himalaya itu lazim istri itu punya suami lebih dari satu ya, tapi dalam Islam nggak boleh. Karena apa ya, nanti nggak jelas kalau istrinya itu mengandung ya, hamil, lahir anak, ini anak dari suami yang mana ya. Nah, ini kan menyangkut nasab ya, nasab. Dan nanti agak kacau dalam aspek hukum yang lain, masalah waris dan sebagainya. Ya. Itu Mas Yehuda ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama ya. Nah, ini ada chat ya, saya lanjutkan ya. Ini dari Mbak. Apakah perjanjian lain, semisal perjanjian pranikah, ia memperjanjikan bahwa misal jika suami atau istri berselingkuh, maka semua harta yang pihak yang ingkar ya dan hak sana akan jatuh ke pihak yang dirugikan. Apakah ini dibolehkan dan tidak benar dengan syariat Islam ya? Nah, ini terus terang kalau secara normatif ini tidak dikenal, Mbak, karena perjanjian lain itu hanya dibatasi 3 tadi. Jadi hanya menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan. Jadi percampuran harta pribadi, pemisahan harta bersama, atau ini kewenangan letakkan hipotek ya. Adapun kalau menyangkut konsekuensi ini, kalau misalnya salah satu pihak selingkuh ya, kemudian diatur dalam perjanjian pranikah ya. Nah, setahu kami kalau secara normatif ya ini tidak dikenal. Hanya tidak masuk dalam kategori perjanjian perkawinan yang kita bahas di sini ya. Jadi itu Mbak siapa ya, Retika ya. Ya, gitu Mbak. Oke ya. Ada pertanyaan yang lain lagi. Ini terkait dengan pelanggaran perjanjian, bagaimana kategorisasi pelanggaran apa yang bisa diajukan pembatalan perkawinan atau gugatan perceraian? Mohon penjelasannya ya. Nah, pelanggaran perjanjian tadi ini banyak kemungkinan, Mbak, yang bisa dijadikan alasan untuk pembatalan ataupun alasan cerai ya. Misalnya suami istri sepakat ada percampuran harta pribadi, sepakat, tapi ternyata setelah berjalannya waktu suami nggak mau menyatukan hartanya, dia pengennya hartanya tetap harta saya. Ini kan berarti melanggar kesepakatan ya, dulu katanya dicampur ya, kalau sekarang nggak mau ya, apa nggak bersedia, ini bisa menjadi alasan ya, alasan untuk mengajukan gugatan cerai atau pembatalan. Atau sebaliknya ada pemisahan harta bersama. Nah, dulu sepakat ada perjanjian pemisahan harta bersama, tapi saya berjalannya waktu ternyata suami memaksakan ya, pokoknya harus dicampur ya. Dia maksa-maksa istrinya untuk dicampur hartanya, padahal dulu kan sepakat. Ini dipisahkan. Nah, kalau ini terjadi, ini bisa jadi alasan untuk mengajukan pembatalan atau gugatan perceraian.
Baik, demikian rekan-rekan, ini kebetulan waktunya juga sudah habis ya, sudah habis. Ya, oke. Nah, kemudian untuk materi lainnya, ini sudah bukan kewenangan saya, sudah bukan menjadi porsi saya. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban antara suami istri, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Hartini ya. Jadi kuliah materi ini adalah materi terakhir dari saya. Insya Allah kuliah berikutnya akan diambil oleh Ibu Hartini ya. Demikian, banyak salah kekurangan dari saya.